lagi dengan saya di acara Kopi Ketan, konten pintar keluarga Pacitan. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan di UP Pacitan bersama Asmen Lingkungan, yaitu Bapak Suari Dwi Panguti. Halo Mbak Cari, pagi. Halo Pak Suari, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak. Mantap Pak Suari. Kali ini nanti kita akan bahas tentang pengelolaan lingkungan di UP Pacitan ya Pak Suari. Oke. Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke pengelolaan lingkungan di UP Pacitan, alangkah baiknya ini Pak Suari di sini ini udah berapa tahun sih Pak? Ya, alhamdulillah. Per Maret ini saya diamanahi di asisten manajer lingkungan sudah 6 tahun, Mbak. Alhamdulillah, udah lama ya Pak. Waktu yang cukup panjang di Pacitan ini. Ya. Sebelumnya di mana Pak, kalau boleh tahu? Ya, selama berkarir di PLN Nusantara Power ataupun Nusantara Power Services, ini dulu saya OJT di Python, kemudian penempatan pertama di Indramayu 5,5 tahun, kemudian di PLTU Belitung 4,5 tahun, dan di sini yang paling lama Mbak Cari 6 tahun. Mantap. Banyak kalau kesan di gitu, sana. Bapak ini udah bekerja selama berapa tahun kalau gitu Pak dari awal? Ya, saya masuk 2019 ya. 2019. Jadi per Mei besok sudah 15 tahun jadi Mbak. Alhamdulillah 15 tahun. Cukup lama juga ya Pak. Cukup lama. Jadi juga. udah banyak pengalaman yang didapatkan dari sebelumnya sampai sekarang kalau gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan di UP Pacitan. Oke. Kalau menurut Bapak ini pengelolaan lingkungan di UP Pacitan itu seperti apa sih Pak? Ya, menarik sekali nih Mbak. Mungkin kalau kita berbicara lingkungan itu nggak hanya di Pacitan ya, tapi kita langsung kalau buat saya sendiri akan kepikiran terkait dengan anak cucu nanti jadinya. Oh gitu ya. Ya, karena pengelolaan lingkungan itu dampaknya sangat luar biasa. Lah, kalau di keluarga mungkin dari kecil kita hal kecil adalah kita mengajarkan anak kita bagaimana cara meminimalisir sampah, timbulan sampah, pemilahan sampah, dan lain-lain. Kalau di Pacitan sendiri, ini pengalaman yang luar biasa. Karena sejak saya awal masuk ke sini ini challenge-nya sangat banyak ya, dan alhamdulillah dengan di akhir tahun 2023 ini kita dapat pencapaian luar biasa. Iya. Nah, di sini tentunya tidak mudah ya dalam mengelola lingkungan karena kita harus sinergi dengan satu sama lain antara bidang satu seperti bidang operasi, bidang pemeliharaan, bidang engineering, K3, lingkungan, dan OML lah kalau kita menyebutnya. Ada kolaborasi gitu ya Betul, Pak? harus ada kolaborasi Mbak, karena betul. tanpa ada kolaborasi dan selalu memberikan hanya seperti polis atau kebijakan aja, itu kita juga akhirnya akan kesusahan. Di sini alhamdulillah tim Pacitan itu sangat luar biasa. Kita memberikan edukasi, kita memberikan awareness, kita memberikan komunikasi, sosialisasi, dan lain-lain ini, dan akhirnya bisa merasuk ke semua bidang di Pacitan, dan akhirnya alhamdulillah di pengelolaan lingkungan ini baik berawal dari pengolahan sumber pengolahan limbah cair, pengolahan limbah udara, pengolahan limbah B3, non-LB3, kemudian keanekaragaman hayati dan lain sebagainya ini bisa tersinergi dengan baik. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Wah, itu luar biasa sekali Mbak. Mantap. Jadi kalau menurut Bapak di UP Pacitan ini untuk pengelolaan lingkungannya sudah ada banyak ini ya, kolaborasi dengan bidang, kemudian Betul sekali. Pencapaiannya juga sudah luar biasa daripada tahun-tahun sebelumnya. Gitu Betul ya. sekali Mbak. Kemudian ini Pak, kalau di pengelolaan lingkungan itu ada juga tentang pengelolaan stakeholder management lingkungan. Oh iya, ya? tentu. Oh, sama seperti kemarin kita juga membahas stakeholder management bersama Bapak Rizky. Ternyata di lingkungan juga ada stakeholder management. Betul. Bisa disampaikan Pak atau diceritakan kalau di lingkungan itu stakeholder managementnya seperti apa Pak? Ini sangat menarik sekali Mbak. Jadi salah satu goal dari corporate ini kan merupakan perusahaan yang ramah lingkungan juga. Lah, ramah lingkungan tidak hanya kepada output pada hasil produksi aja, tapi kita juga menjaga di lingkungan sekitar. Lah, salah satunya tentu tidak mudah ya untuk kita mencari. Mungkin kalau kita melihat ada banyak lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan dan dikelola, tapi tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang yang bisa memiliki antara hati dan perkataan dan perlakuan itu yang sinergi gitu ya, sama atau sama sinergi. Ya. Nah, untuk mencapai itu ya memang perlu kita banyak
istilahnya harus banyak bersosialisasi, Benar-benar. kemudian berinteraksi, Betul. kemudian juga banyak hal lah yang kita lakukan. Lah di sini cara kita untuk manajemen stakeholder ya tetap melakukan sosialisasi dan berinteraksi dan koordinasi dengan semua orang di sekitarnya. Dan tentunya harapannya juga orang-orang yang kita beranjak interaksi itu tadi itu Mbak, sinergi antara hati, pikiran, sama pelaku atau aksinya. Jadi setiap individu itu harus ada ini ya Pak, sinergi antara pikiran, kemudian tindakan sama apa yang dilakukan. Betul. Gitu. Kalau menurut Bapak ini stakeholdernya itu ada yang internal atau eksternal gitu, atau hanya karyawan aja Pak di lingkungan? Ya, internal eksternal Mbak. Iya. Kalau di lingkungan, kalau di internal kita tahu nih ada karyawan, ada bidang, betul, ada manajemen. betul. Kalau di eksternal, kalau di lingkungan siapa aja Pak? Nah, itu ada namanya Pokmaswas ya. Kelompok kelompok masyarakat pengawas ya. Kemudian juga ada dinas-dinas terkait. Lah ini yang sangat menarik karena ternyata tidak hanya dinas lingkungan hidup aja sesuai dengan slogannya lingkungan, tapi ternyata dinas kehutanan, dinas pertanian, kemudian dinas pariwisata dan dinas kelautan dan perikanan itu ternyata merupakan stakeholder kita yang wajib kita sinergikan. Oh, betul. Jadi bukan cuma dinas lingkungan aja ya, ya Pak. Betul. Jadi ada beberapa dinas-dinas yang memang harus kita rangkul juga ya untuk mencapai tujuan dari pengelolaan lingkungan. Betul. Oke, baik. Kalau menurut Bapak di Pacitan ini hubungan stakeholdernya dengan internal maupun eksternal bagaimana Pak? Sudah Insya Allah, Insya Allah melihat dari hasil ya Mbak. Jadi kalau dulu kita bisa mengingat-ingat itu untuk salah satunya adalah yang terkesan di saya itu sampai saat ini pernah saya berdiskusi dengan masyarakat terutama. Masyarakat itu pernah nanyakan, Pak, PLTU-nya apa nggak beroperasi gitu kan? Loh, kenapa gitu kan? Ya mungkin dulu masih waktu awal-awal ya, saat awal-awal seperti pembangunan atau konstruksi gitu kan, didapat output dari cerobong itu seperti banyak dasnya atau debu. Iya, ada debunya gitu. Ya kalau ibaratkan motor kayak motor 2 tak lah ya. Jadi kan menghasilkan debu yang hitam itu ya Pak. Gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ternyata sinergitas antara satu bidang dengan yang lain mengakibatkan berdampak kepada output dari cerobong kita ini jadi bersih banget. Jadi orang-orang bertanya, itu PLTU-nya beroperasi nggak sih? Kok nggak kayak dulu gitu. Nah ternyata ya kita sampaikan itu beroperasi, tapi ya ini adalah pengelolaan lingkungan yang baik untuk masyarakat. Dari dampaknya itu kita udah tahu bahwa pengelolaan lingkungan dengan internal maupun eksternal sudah terjalin dengan baik gitu ya Pak. Insya Allah Mbak. Udah kelihatan nyata. Itulah sing gampang lah. Iya benar-benar. Oke Pak. Baik Pak. Kayak di sini nih Pak, ini ada apa ini Pak? Tumbler ini salah satu programnya lingkungan ya Pak ini? Iya, betul sekali Mbak Cari. Gimana itu Pak? Kalau di UP Pacitan cara pengelolaannya seperti kok dikasih tumbler seperti ini, kemudian ada box juga ya, itu programnya seperti apa Pak? Ya, tentunya kita tetap mendukung program pemerintah Mbak, karena disampaikan ya salah satunya yang kita tahu bahwa tahun 2030 pemerintah itu tidak akan memperluas tempat pembuangan akhir atau TPA. Nah, beberapa lokasi seperti di Jogja, di Piungan, ini TPA itu sudah di stop untuk masyarakat. Nah, di Pacitan sendiri juga disampaikan usianya udah nggak panjang lagi. Nah, kita sebagai industri yang ada di Kabupaten Pacitan terutama atau di kabupaten manapun juga itu juga harus mensupport untuk suksesinya atau kesuksesan program dari pemerintah tersebut, karena kita tahu sendiri nih kalau sampah akhirnya tidak dihentikan dari kita sendiri maka dampaknya akan kemana-mana. Kalau orang nggak boleh buang sampah otomatis nanti ke TPA, otomatis kemudian mereka akan membuang ke badan sungai, atau kemana ya, akhirnya berdampak kepada banjir. Kemudian ya yang paling kita khawatirkan itu kan kalau orang-orang menggunakan popok ya, popok dibuang ke sungai, dia terurai dan kemudian gel-gelnya itu dimakan oleh ikannya kembali ke kita, itu kan
dampaknya ke yang lain kalau gitu ya. Ya berdampak ke kita, kemudian dampaknya juga nanti bakal dirasakan oleh banyak orang. Ini kan yang kita tidak inginkan. Nah, dengan program menggunakan tumbler dan lunchbox ini, Mbak, ini alhamdulillah ya, salah satunya adalah kemarin kita data pembagian itu kan di bulan Januari ya, 2024. Di Desember 2023 itu kita dapat data bahwa timbulan sampah yang dihasilkan dengan setelah dibagikan tumbler dan lunchbox kepada karyawan, itu penurunan timbulan sampahnya luar biasa sampai 32%. Mantap. Nah, itu luar biasa. Nah, ini yang insya Allah nanti bisa diteruskan oleh penerus saya, bahwa memang sampah ini harus berhenti dari kita sendiri. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak punya itikat, ya nanti kita yang akan merugi ke depannya. Tapi kalau kita bisa memilah, mengurangi dari awal, insya Allah buat ke depan, buat anak cucu dan lingkungan kita bisa lebih lestari. Iya, mantap. Jadi Power People jangan lupa ya, kita pakai ini yang udah dibagikan dari lingkungan. Ada tumbler sama ada box makan juga. Jangan lupa dipakai biar salah satu menjadi orang yang membawa perubahan untuk ini ya. Timbunan sampah yang tidak semakin besar gitu ya, Pak ya. Betul, Mbak Jari. Ya, mantap, Pak Suwari ya. Ini Pak, ada lagi ini Bapak kan udah dikasih amanah ini, ternyata Bapak diterima di Nusantara Renewable ya Pak. Iya Mbak. Iya. Ini harus bahagia atau harus sedih nih Mbak? Nah ini bisa sedih bisa bahagia juga ini kayaknya ya, karena kalau dilihat ini adalah sebuah promosi ya dari jabatan yang awalnya ternyata ada kenaikan jabatan di sekarang. Insya Allah. Kalau keluarga gimana Pak ketika mendengar Bapak dapat SK gitu Pak? Ya alhamdulillahnya kalau bisa dibilang kayak semesta mendukung ya Mbak. Gitu. Karena memang dari saya pribadi sudah sempat berdiskusi dengan istri. Jadi kita melihat di story nih, dulu di Indramayu 5 tahun setengah, di Belitung 4 tahun setengah. Ya rata-rata siklusnya itu ya hampir 4-6 tahun gitu. Oh iya benar. Ya. Dan saat ini kita sudah 6 tahun di Pacitan gitu kan. Dan ya harus siap karena kita memang bekerja. Tapi alhamdulillah juga ini mungkin juga doa dari istri juga, karena kita memang salah satunya kemarin pengen mencari harapan kami karena keinginan sama kebutuhan itu kan mungkin berbeda. Iya benar-benar. Karena kita pengen A tapi ternyata yang kita butuhkan A aksen atau A double aksen gitu, ya karena Allah yang tahulah yang lebih kita butuhkan. Betul. Nah ini salah satunya mungkin juga termasuk jawaban Allah kepada kami, karena kami dulu berdoa kalau bisa, kalau memang harus dipindah kita pengen ke kota yang besar. Oh gitu, jadi alhamdulillah. Iya betul, karena salah satunya adalah kami pengen ini mencari bakat dan minat anak-anak. Nah, jadi anak saya tuh pengennya apa, minatnya apa, pengen kita explore, kita kembangkan, jadi kita tahu nanti tertuju, oh ternyata anak saya yang gede minatnya bakatnya ini nih, yang kecil ini. Nah, mungkin dengan di kota besar nanti banyak peluang, banyak fasilitas, banyak hal-hal yang bisa untuk mengembangkan tersebut. Ya semoga bermanfaat buat keluarga kecil kami, Mbak. Amin. Jadi ini Pak Suwari anaknya udah dua. Alhamdulillah cewek-cewek. Dan mengikuti Bapak di sini. Ini tapi menarik juga nih Pak Jari. Gimana Pak? Anak saya pertama ini dapat waktu saya di Belitung gitu. Oh, gitu. Anak kedua ini dapatnya di Pacitan. Nah, nanti nambah lagi nggak ya? Nah ini butuh kayaknya Pak satu lagi yang cowok gitu Pak. Ya insya Allah tinggal nanti Allah memberikannya seperti apa. Iya Pak, benar-benar. Oke baik Pak. Kalau di Pacitan ini yang lagi rame juga ada tentang pengelolaan faba ya Pak. Oh iya. Betul. Iya, pengelolaan faba juga ada di bawah di Asmen Lingkungan ya Pak. Bisa Bapak ceritakan kalau di Pacitan itu untuk pengelolaan fabanya seperti apa Pak? Iya. Faba ini kan sebenarnya kalau kita bilang itu kayak emas hitam ya Mbak. Cuman tantangan kita adalah geografis kita di sini. Banyak kemarin sebenarnya dari Klaten, Jogja, Mojokerto, Surabaya itu sudah datang minta sampel dan cocok sama produk faba kita. Cuman ternyata memang geografisnya yang seperti ini mengakibatkan ongkos transportnya yang mahal. Nah, ini jadi mereka berpikir. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata
itu menjadi challenge juga yang berat dan menarik buat teman-teman lingkungan. Iya. Karena ternyata faba ini kan juga sebagai substitusi semen, pengganti semen. Kemudian kalau alhamdulillah juga kita dapat cerita kemarin dari beberapa UMKM yang memanfaatkan faba sebagai paving, batako. Ini dari tadinya yang mau bangkrut, sekarang malah jadi mesin jadi tambah, karyawan jadi tambah, alhamdulillah penghasilan tambah. Padahal nilai jual produknya diturunkan, yang tadinya dijual 2.600 sekarang dijual 1.600. Oh, 1.600. Tapi ternyata kok malah mesin nambah, karyawan nambah. Dan ini ternyata manfaat faba itu luar biasa buat masyarakat. Nah, alhamdulillah juga seiring berjalannya waktu, challenge tersebut membuat kami selalu termotivasi dan selalu improve. Dan mungkin bisa dilihat juga Mbak di meja kita ini adalah beberapa pencapaian. Mantap, ini pencapaian yang luar biasa ya Pak. Ada 3 periode sebenarnya, cuman ini ada 2 piala ya. Jadi periode pertama dan kedua alhamdulillah se-PLN se-Indonesia ini PLTU Pacitan bisa mendapatkan juara 3 untuk program pemanfaatan faba se-Indonesia. Mantap. Ini alhamdulillah 2 tahun berturut-turut. Dan yang menariknya lagi dengan dibuktikan dengan pencapaian ini ya Mbak, mohon maaf ya. Iya, monggo Pak. Ini alhamdulillah 2023 ini didukung manajemen dan didukung sebagainya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan juara 1 pemanfaat faba se-PLN se-Indonesia. Power people, kita kasih aplaus ini. ya, alhamdulillah. Ya ini memang kita membuktikan bahwa faba ini ternyata punya manfaat, punya nilai yang luar biasa, dan juga bisa dimanfaatkan buat yang lain dan buat kita sendiri. Dari usaha yang kita keluarkan, effort yang kita keluarkan berbuah hasil untuk memberikan achievement buat PLTU Pacitan tentu teman-teman. Iya, mantap. Sangat ini ya Pak, piala ini adalah salah satu output dari semua kerja keras dari teman-teman dan kolaborasi dengan para bidang-bidang juga di UP Pacitan gitu ya Pak. Dan stakeholder juga dan stakeholder juga, benar-benar. Ngomong-ngomong masalah stakeholder ini, ternyata Bapak itu membawai industrial cleaning yang karyawannya banyak ya Pak ternyata. Iya betul. Paling banyak kalau gitu, kalau dilihat staf-staf yang paling banyak itu adalah staf dari lingkungan ini kayaknya. Iya, oke. Dengan banyaknya staf 167 kayaknya Pak ya. Itu bagaimana cara Bapak mengelolanya atau cara memanagenya Pak biar tujuan dari lingkungannya itu bisa tercapai Pak? Ya. Untuk pencapaian ini mungkin perlu koordinasi dan effort yang besar ya Mbak, karena banyak orang juga, banyak yang bersinggungan dan lain-lain. Ya, salah satu yang kita lakukan selama ini adalah kita selalu membangun komunikasi yang bagus saja dan berkoordinasi Mbak, karena ini juga yang saya sampaikan ke teman-teman lingkungan satu sama lain sih ya di tim saya, karena komunikasi itu sangat penting. Komunikasi penting. Jadi janganlah kita menutup-nutupin hal sekecil apapun. Karena kalau kita melihat banyak entertain berita dan sebagainya, atau orang di sekitar kita dan sebagainya, salah satu contoh kecil adalah biasanya orang itu keluarga itu bakal bisa bercerai itu kenapa sih? Ya karena mungkin antara si suami atau si istri punya hal-hal yang disembunyikan, ketidakjujuran, dan lain-lain lah. Ini yang selalu kita bangun di tim kami supaya kami bisa, alhamdulillah juga kami bisa sampai seperti saat ini ya. Kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik aja komunikasi Mbak. Dan koordinasi yang penting salah satunya itu ya Pak, Yeah. dengan banyaknya orang industrial cleaning yang lebih dari 100. Betul. Cara memanage mereka adalah salah satunya dengan komunikasi, jujur, kemudian ada koordinasi gitu ya Pak. Yeah. Oke, baik Pak. Nah, kalau dilihat-lihat ini, saya kemarin juga sering lihat ada beberapa anak itu makan durian, katanya belinya dari Bapak ini. Bapak ini juga juragan durian apa ya? Ya, gitulah Mbak, itu sekeluarga aja sebenarnya sih Mbak. Oh, jadi ada keluarga kemudian diturunkan ke Bapak kita atau gimana? Enggak, jadi itu berawal dari adik saya yang paling kecil. Adik saya paling kecil itu kan hobinya durian, dan seringkali ikuti lomba-lomba durian dan juara lah gitu. Lah kemudian seiring berjalannya waktu,
ya timbullah ide gitu kan, untuk kita keluarga untuk mengelola usaha tersebut. Ya, karena kalau kita memulai bisnis dari hobi itu insya Allah juga hasilnya enak Mbak menjalaninya, dan nanti rezeki juga insya Allah jalan sendiri juga. Oh gitu, Gitu. ya Pak. Jadi buat ini juga ya Pak, daripada kerja mulu ternyata kita juga punya hobi yang bisa sebagai ini selingan gitu ya Pak. Dan ternyata teman-teman di sini juga suka pada doyan duren gitu. Oke Pak, intermezzo aja. Ini kita lanjut yang paling lagi viral nih di 2023 yaitu. Apa itu Mbak? Wah, pencapaian ini Pak. Ini apa ini Pak? Tepuk tangan ini. Ya. Apa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ini ada piala warnanya hijau. Ya, alhamdulillah Mbak Cari, ini saya pegang ya Mbak ya. Ya, monggo Pak. Ya, ini seperti tadi mungkin bisa rangkuman dari kita diskusi di awal tadi ya Mbak ya. Jadi dari pengelolaan lingkungan, dari koordinasi, kerjasama, komunikasi. Alhamdulillah 2023 ini PLTU Pacitan mendapatkan proper hijau yang pertama kali. Mantap. Dan ada yang lebih menarik lagi Mbak, kemarin info dari manajemen dari PSM hasil raker, ternyata pencapaian nilai proper hijau punya Pacitan itu terbaik se-PLTU Nusantara Power. Mantap, ini luar biasa ini. Mantap. Wah, ya, saya juga appreciate. Saya bangga, appreciate, dan salut lah buat teman-teman tim proper hijau PLTU Pacitan terutama. Semuanya mendukung, semuanya berkoordinasi, semuanya sinergi, dan ini ya hasil kita bersama lah. Alhamdulillahnya, luar biasa. Ada yang mau disampaikan ke tim proper atau mungkin manajemen atau yang ini turut andil untuk mencapai proper hijau Pak? Bisa disampaikan ke teman-teman? Oke. Ya teman-teman, pengelolaan lingkungan tadi sudah kita ketahui manfaatnya, dampaknya, dan yang kita rasakan juga ini adalah hasil pencapaian kita bersama. Terus kolaborasi, terus komunikasi, bareng-bareng kelola lingkungan bersama, karena akan memberikan manfaat jangka panjang buat kita dan masa depan anak cucu kita ke depannya terutama. Iya, tetap semangat tim proper ya, walaupun nanti Pak Suari nggak di sini, nanti akan di-lead yang lainnya, tetap semangat untuk tetap mempertahankan proper hijau ya Pak. Insya Allah harus itu Mbak Jari. Harus, jadi teman-teman harus tetap kolaborasi dengan yang lain, ambil yang baik-baik dari Pak Suari, hilangkan yang buruk-buruk ya, dan tingkatkan itu semua. Iya. Untuk terakhir ini Pak, ada kesan-pesan untuk Pacitan Pak? Apa yang membuat Bapak suka pesannya atau dukanya di sini seperti apa Pak? Iya, untuk kesannya tentunya sangat banyak Mbak, karena selama saya berkarir hingga saat ini paling lama saya di Pacitan tadi 6 tahun. Ya, Pak. Iya. Kesannya yang pertama, saya dulu nggak nyangka sih bakal ditempatkan di sini, karena selama saya berkarir sebelum di Pacitan itu Pacitan dan Rembang itu adalah 2 unit yang belum pernah saya kunjungin sama sekali. Dan alhamdulillah amanah juga diberikan di sini, ya kita jalani. Lokasinya enak Mbak. Lokasinya enak ya. Banyak wisata. Iya, pantai Pak. Pantai. Kemudian challenge-nya, tantangannya juga banyak. Dan tentunya banyak hal lain lah yang bisa membuat kita atau saya sendiri atau tim saya pada khususnya ini untuk bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang sudah didapat ini. Dan saya juga nggak nyangka waktu berkarir di sini pun juga, dulu saya dari PJB ya waktu itu ya, sebelum jadi PLTU Nusantara Power, saya dinominasi juga menjadi karyawan yang aktif melakukan breakthrough se-PLNNP. Ya, buat saya seorang yang baru kemarin, kemudian dapat dari apa yang saya capai, apa yang saya lakukan, ya tadinya ya saya menjalankan berdasarkan tugasnya aja. Tapi ternyata ada apresiasi seperti ini, betul. Ya luar biasa. Jadi saya sangat senang nih dengan salah satu quote-nya teman tadi ya, Mas Raymundus itu ya. Iya, dari Ranger Digital. Iya. Jadi ya kalau kita diamanahi, ya jalaninlah dengan setulus ikhlas saja, karena
dengan apa yang kita lakukan, kita nggak tahu add value apa yang akan menyelamatkan kita. Oh iya, Ya gitu, itu, Pak. wah itu benar itu, saya bilang benar. Saya juga menjalani di Pacitan ini insya Allah dengan tulus, dengan semampu saya dan tim, dan alhamdulillah ya ini kami diberikan hadiah sama Allah ya terkait dengan beberapa pencapaian semua ini. Pencapaian banyak ya Pak ternyata Ya di insya lingkungan. Allah, ya alhamdulillah. Kalau pesannya Ya. kepada teman-teman, ini kemarin ada yang request, tanyain dong bapak saya gimana kesan pesannya ke saya gitu, ke teman-teman lingkungan, mungkin staf Iya. lingkungannya itu gimana Pak? Iya, kalau kesan teman tim saya bangga banget ya Mbak. Dari awal sudah beberapa orang yang berganti, kemudian hingga saat ini saya didapat beberapa orang, ini luar biasa semua. Luar biasa ya Pak. Ya, Sangat membantu sekali gitu ya Pak. ya loyal, Ya. semangat, tanggung jawab. Ya saya nggak bisa ngomong ya Pak. Oh iya ya Pak. Jadi memang gini ya Pak, kalau dilihat itu kita bekerja sama di rumah itu hampir sama ya Pak. Maksudnya 8 jam per hari itu bersama mereka, bersama dengan teman-teman, layaknya keluarga kedua gitu ya. Jadi tahulah bagaimana rasanya ketika butuh apa, atau tahulah kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Jadi saling melengkapi gitu ya Pak. Benar-benar. Itu juga saya rasakan sama teman-teman. Oh iya ternyata di pekerjaan itu adalah keluarga kedua gitu ya Pak. Sangat menyentuh sekali ya Pak. Gitu. Luar biasa Pak Suwari. Ya. Oke Pak Suwari. Kelihatannya agak berat ini meninggalkan Pacitan. Karena memang kalau dilihat pencapaian-pencapaian di sini itu sudah membuktikan bahwa memang perjuangan di lingkungan itu sangat luar biasa ya Pak. Akhirnya kita juga tahu dari pencapaian ini mereka juga perjuangan yang dilakukan mereka, kolaborasinya juga sangat luar biasa sehingga menghasilkan output seperti ini ya Pak. Oke, baik Pak Suwari, karena udah banyak panjang lebar ternyata kita ngobrol masalah pengelolaan lingkungan. Saya juga appreciate ini, ternyata banyak sekali yang didapatkan Pak Suwari di UP Pacitan ya. Kemudian ada apresiasi juga yang disampaikan ke Bapak atas apa yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak Suwari. Thank you Mbak Sari. Iya, setelah bersama di UP Pacitan telah memberikan yang terbaik di UP Pacitan. Iya. Semoga nanti di Nusantara Renewable ya bisa meningkat ininya. Amin, amin insyaallah. Amin. Kemudian bisa memberikan yang terbaik juga, ada peningkatan di ininya pekerjaannya juga gitu. Amin ya, insyaallah. Ya, nanti jangan lupakan kita. Pasti, nomor saya juga jangan di-blok ya Mbak. Oh siap, Pak Suwari. Ya buat teman-teman Pacitan lah, pokoknya nomor saya tetap di-save ya, jangan di-blok ya. Iya baik. Untuk yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi Pak, kuat atau mungkin yang lainnya? Oke, boleh Mbak. Ada mungkin beberapa quote ya yang pengen saya sampaikan, terutama buat tim saya sendiri juga. Yang pertama, jangan lelahlah kita berbuat baik. Karena proses untuk menjalani kebaikan itu mungkin akan lelah dan hilang, tapi kebaikan yang kita berikan itu akan selalu tersirat dan tercatat. Kemudian jangan enggan untuk selalu melihat ke atas, tapi kita dengan tujuan kita berharap untuk yang lebih baik. Dan jangan setelah berharap dan mendapatkan juga jangan lupa untuk berbagi. Ya, siap. Itu aja Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak Suwari atas pesan-pesannya ya pada podcast kali ini. Gimana ya, apa yang bisa diambil dari Pak Suwari tadi, jangan lelah memberikan kebaikan, walaupun perjuangan itu bisa akhir, tapi kebaikan itu yang tidak akan berakhir. Kemudian kita bisa melihat ke atas untuk selalu memberikan yang terbaik, dan melihat ke bawah
agar kita selalu bersyukur, jangan lupa juga dengan sekitarnya gitu. Sangat baik sekali untuk pesan-kesannya dari Pak Suwari. Pak Suwari, terima kasih karena sudah Thank you banyak Mbak Cari. Kopi Ketan ya Iya. Pak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain Amin, insyaallah. kesempatan Iya. dengan mungkin suasana yang baru. Oke. Oke, Power People, karena sudah banyak yang kita sampaikan di podcast pada pengelolaan lingkungan pada pagi hari ini, saya akhiri untuk podcast pengelolaan lingkungan bersama Bapak Suwari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.